Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari Jumat yang ketiga bulan Agustus, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita akan memasuki bab yang baru, bab yang ke-25, yaitu tentang perintah menunaikan amanat. Amanat sudah menjadi bahasa kita. Terkadang kita akan mengucapkan ayat tu amanat buat saya, tu ayat. Ya sebenarnya ayat amanat itu non amanat teh nya amanat itu kan. Titipan. Kemudian titipan juga menjadi salah satu perusahaan. CP titipan kilat. Titipan itu kan. Harta, anak dan istri merupakan titipan dari Allah. Anak dan istri merupakan amanat dari Allah. Nah, apa amanat teh gitu kan Pak ya? Nah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Kita jumping dulu ke sini Pak ya. Nah. Di dalam kitab tafsir Quranul Karim ya, Quran Al-Azim tulisan Ibnu Katsir, jilid yang pertama halaman 516, beliau mengutip fatwa Imam Abul Aliyah bahwa Abul Aliyah memberikan penjelasan al-amanatu ma umiru bihi wa nuhu anhu. Itu merupakan definisi amanat. Amanat ialah sesuatu yang diperintahkan guna diamalkan dan sesuatu yang dilarang untuk diamalkan. Jadi di sini konten amanat ada dua macam, perintah dan larangan. Perintah untuk diamalkan dan larangan untuk ditinggalkan. Sok isna parita laksanakan, dia tidak boleh. Nah, itu merupakan konten dari al-amanat menurut Imam Abul Aliyah. Nah, kita kembali kepada bahasan yang pertama. Imam Nawawi menuliskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab 25 ini, yaitu mengutip tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Innallah, sesungguhnya Allah, ya'murukum, menyuruh kamu, mewajibkan kamu angtu adul amanat, menyampaikan amanat-amanat ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Nah, Bapak lihat di dalam tulisan yang warna merah itu kan menggunakan bentuk jamak, al-amanat, bukan al-amanatu. Berarti itu menunjukkan cukup banyak tentang jumlah amanat. Kita bandingkan lagi dengan yang ini kan. Nah, ini dari Abul Aliyah yang tadi. Bapak Ibu lihat yang warna merah itu al-amanah ya. Itu bentuk tunggal. Kelihatan enggak, Bu?
Halo? Kelihatan ya, al-amanah kan. Lalu yang di Quran surat An-Nisa 58 apa tulisannya? Al-amanah, panjang ya. Ini berarti bentuk jamak, berarti banyak. Kalau yang tadi kan definisi amanat adalah ini. Nah, kalau di ayat ini ada penjelasan innallaha ya'murukum an tu'adul amanat. Ini menggunakan bentuk jamak, berarti banyak amanat ya. Ada berapa jumlah amanat ya, nanti kita lihat di berikutnya ya. Yang pertama dulu kita pahami yang ini. Allah memerintahkan kepada kita bukan hanya untuk mendirikan memelihara salat yang 5 waktu, atau ketika masuk Ramadan kita juga bersaum, tapi ada yang tidak kalah pentingnya, ialah memberikan amanat kepada orang yang berhak untuk menerima. Nah, siapa orang yang berhak ya bergantung itu dalam perkara apa. Nah, sehingga kita pahami yang pertama, amanat itu merupakan hal yang diwajibkan untuk disampaikan oleh seseorang yang dapat titipan kepada orang yang dimaksudkan. Isa titipnya sana ieu pangmasikeun ka itu kan merupakan amanat. Nah, sekarang itu yang memberikan amanat kepada kita bukan orang lain, bukan pemerintah, bukan pejabat, bukan mertua, tapi siapa? Allah yang menyuruh kepada kita untuk menyampaikan amanat. Lalu yang berikutnya, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Jadi artinya menerapkan hukum yang seadil-adilnya merupakan bagian dari menyempurnakan amanat. Ya. Dan itu keadilan di kita sangat sulit untuk didapatkan. Ya. Mungkin kata orang ini adil, kata ini kan tidak adil. Ya. Sebagai contoh, Tom Lembong diberikan abolisi oleh presiden. Itu kan adil, kata Anies bersama CS. Tapi bagi orang-orang yang tidak suka kepada Tom Lembong itu tidak adil. Kenapa diberikan abolisi? Jadi ini adil kesahan. Ini tidak akan ada ya. Orang di negeri, orang di dunia, mereka mampu berlaku adil. Kata orang ini adil, kata yang lain tidak adil kan? Ketika orang berperkara di pengadilan, ya, ada korban, ada pelaku korban. Kemudian pelaku korban dijatuhi hukuman oleh pihak yang berwenang. Hukumannya 6 tahun. Itu kan, dijatuhkan hukuman dari pihak kejaksaan atau pihak pengadilan kepada korban, kepada pelaku korban. Kata dihukum 6 tahun. Nah, mungkin kata korban, Pak ya, itu termasuk yang adil kepada si pelaku yang tadi. Kata keluarga pelaku, wasnalilar teh teu adil, atau paling 2 tahun. Nah, di sini kan keadilan berebut mereka semuanya. Sehingga Quran memberikan arahan kepada kita dengan surat ayat yang begitu singkat. Alaihissallahu biahkamil. Nah, eta apa artinya? Apa artinya? Saya minum dulu. Alaihissallahu biahkamil. Bukankah Allah hakim yang seadil-adil? Pun demikian, Pak ya. Allah menyatakan Allah lah zat satu-satunya yang merupakan hakim yang paling adil. Kata orang-orang Allah adil tidak? Tidak, Pak. Tidak sedikit orang yang mengatakan Allah tidak adil. Kenapa Allah tidak adil? Sampai mereka berani ngomong seperti itu. Ya, tentang bab waris, saya kan sama merupakan anak papa, saya sama merupakan anak mama. Kenapa mesti pisahkan? Aku dapat 1 bagian, sedangkan si A menang 2 bagian. Allah kan tidak adil kalau begitu. Nah, jadi kumaha tun adil teh Pak ya? Hese Pak sebetulnya. Jadi ayat yang pertama di sini, kalau di kitabnya itu, Pak, itu pembahasannya sampai di sini, Pak ya, yang dimunculkannya. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanat ila ahliha. Sampai di sini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, saya tulis secara lengkap di sini, ya.
Kemudian kita lihat lagi di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanah, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat, telah menyerahkan amanat, ala samawati wal ard, kepada langit, bumi, wal jibal, dan gunung-gunung. Ini al-jibal merupakan bentuk jama', gunung-gunung. Kalau bentuk tunggalnya al-jabalu gitu kan, al-jibal, gunung-gunung. Fa'abaina, maka semuanya enggan untuk memikul. Fa'abaina ayahmilnaha, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Wa asfaqna minha, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Pak, wa hamalahal insan, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Innahu kana dzaluman jahula, sesungguhnya manusia itu amat dolim dan amat bodoh. Jadi amanat merupakan perkara yang berat untuk diterima dan diserahkan. Apakah mungkin gitu langit bisa memikulnya? Ya Allah kan maha mengetahui. Hanya pola pikir kita belum mampu mencampaikan pemahaman kepada pengetahuan langit dan bumi. Akan langit mah tidak berakal, manusia berakal, betul seperti itu. Namun di dalam ayat ini Allah pernah menyerahkan bahwa amanat tersebut kepada 3 makhluk Allah yang sangat luar biasa. Siapa 3 makhluk yang tadi? Yang pertama langit, yang kedua bumi, yang ketiga gunung. Mereka menerima tidak? Allah memberikan jawaban fa'abaina ayahmilnaha. Mereka menolak untuk menerimanya. Apa dasarnya? Takut mereka tidak jujur. Nah, di kita kan orang banyak terima amanat. Ya. Dan di negeri ini banyak orang-orang yang sulit untuk dicari tentang kejujurannya. Ya, misalnya yang kita lihat sekarang kan banyak para pembohong. Sampai kata mantan mantan wakil presiden yang ke-12, bahwa di negeri ini yang tukang bohong yang paling besar hanya 2 orang. Saha? Jokowi dan Sylvester. Itu kan. Dia merupakan pembohong yang luar biasa, cenah gitu Pak ya. Nah, itu kan merupakan contoh kasus orang yang hianat terhadap amanat. Ya, dia akan dapat amanat dari Allah. Apa amanat dari Allah? Untuk mensejahterakan rakyat. Karena kewajiban pemimpin yang pertama untuk memberikan petunjuk kepada rakyat agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Dan kewajiban yang kedua untuk mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan keluarga dan CS-CS-nya. Itu kan mengkhianati kepada amanat. Nah, sehingga orang yang khianat kepada amanat, maka nanti akan berat pada hari kiamat. Sejumlah orang, sejumlah rakyat yang dia khianati dalam kehidupannya, maka nanti mereka akan ngabring menuntut haknya kepada orang yang diberikan amanat yang tadi, ya. Maka Nabi sempat memberikan pertanyaan kepada para sahabat dengan satu kalimat tanya, atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapakah orang yang pailit itu? Orang yang bangkrut. Nah, tentu kalau muncul kata-kata bangkrut kan kita memahami orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang berbisnis. Jangankan dia punya untung, bahkan modalnya juga habis. Saya punya uang 1 juta, digolangkeun, dibisniskeun, usaha naon? Dagang seblak. Oh ya? Dagang seblak kerupuk, seblak nondeui, seblak tulang, seblak ceker, seblak mie, seblak makaroni, seblak cabai, itu kan ada. Ya? Modal 1 juta, Pak. Ternyata telaku. Kalau barang dagangan yang saya jual telaku kan jadi busuk, kan dibuang. Jangankan orang punya laba, bahkan modalnya pun habis. Itulah orang yang bangkrut, orang yang pailit. Maka sahabat pun seperti itu menjawab kepada Rasulullah. Maka Nabi menjawab, orang yang pailit di kalangan umatku bukannya itu.
Kata Nabi, bukan. Melainkan umatku yang nanti pada hari kiamat mereka membawa pahala solat, pahala zakat, pahala saum, pahala ibadah haji, bawa semuanya. Disebabkan orang ini hidup dunia mereka suka hianat kepada amanat, suka mendolimi banyak orang, maka nanti akan ada orang yang menagih kepadanya. Ya senaya baheula hianat kepada saya, mana hak saya? Kumaha kata orang yang digugat? Da kumaha tu cenah hampura. Hampura ayeuna sabutu pahala ayeuna. Nya tu cenah ieu dikeun padanya. Aya deui anu ngabring gitu kan, nagih semuanya, Pak. Ketika pahala yang dia miliki sudah habis, yang nagih masih kena ngabring. Cek nu nagih teh, wayahna ka dieu itu hak saya. Heuda geus beak sana mah, hampura we enggak ada maaf bagimu. Kadiekeun kana mah. Terus geus beak sana. Apa kata si penagih kata Rasulullah? Saya punya dosa, ini kadiekeun. Maka dosa mereka yang didolimi itu akan diberikan kepada orang yang tadi. Jadi pada hakikatnya orang yang didolimi oleh orang-orang tertentu keun bae, Pak, lumayan. Ngorot-ngorot dosa ceuk baheula mah gitu kan. Maksudnya apa? Engke bakal digugat pada hari kiamat. Ya. Dosa kita, kesalahan kita akan diberikan kepada orang yang hianat kepada kita. Akan diberikan kepada orang yang ngedolim kepada kita. Jika dia punya pahala diserahkan kepada kita. Dia habis pahala, kita punya dosa akan diberikan kepadanya. Tapi kita ulah carekeun hirup teh gitu kan. Orang ngaha jadi dolim ku batur mani atoh, bukan begitu caranya, ya. Itu, Pak. Jadi ternyata makhluk Allah yang luar biasa itu menolak untuk menerima amanat, ya. Langit, bumi, gunung itu mereka menolak. Yang berani memikulnya siapa? Ternyata manusia yang berani memikulnya. Kita manusia bukan? Manusia, ya. Tapi kita termasuk manusia yang tidak siap untuk menerima amanat dan disampaikan kepada orang yang berhak. Innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat dolim dan amat bodoh. Manusia yang mana? Manusia yang berani menerima amanat. Amanat apa di sini, Pak? Ya, kepemimpinan, Pak, ya. Amanat di sini adalah amanat jabatan. Kan kita orang sengaja menerima. Di dua surat di sini, yang pertama An-Nisa 58, yang kedua Al-Ahzab 72, itu mengangkat tentang bab amanat. Amanat ialah perkara perintah untuk dilaksanakan dan larangan untuk ditinggalkan. Itu menurut Imam Ibnu Katsir dari fatwa Imam Abul Aliyah, ya. Al-amanatu ma umiru bihi wa nuhu anhu. Amanat ialah sesuatu yang diperintahkan dan sesuatu yang dilarang. Nah, sesuai dengan surat An-Nisa ayat 58, di sini kalimat amanat menggunakan bentuk jamak. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat-amanat. Nah, itu kudu mah 2 kali ieu teh. Kuduna mah urang tamahan we. Amanat-amanat kepada yang berhak, Pak, ya. Berarti karena dia merupakan bentuk jamak, banyak, ada berapa amanat itu? Di Riyadhus Shalihin tidak disampaikan, tidak ditulis. Saya melihat di dalam di dalam kitab Al-Marogi, Pak, ya, ada pembagian tentang amanat. Sementara kalau definisinya ada dalam kitab Ibnu Katsir. Nah, ini saya menemukan tentang macam-macam amanat dalam kitab Tafsir Al-Marogi jilid yang kedua halaman 70. Ini ada 3 macam kata Imam Al-Marogi. Wa qala Imamu Ahmad Mustafa Al-Marogi, al-amanatu ala anwa, itu amanat terbagi pada beberapa bagian, ya. Ini amanat bukan? Amanat dari siapa?
dari DKM yang diserahkan oleh si Ayang tadi diserahkan kepada siapa? Kepada saya, maka diterima oleh saya. Ini kan amanah. Pak Haji hoyong. Oh. Kayak tos ngaos kadamelnya. Nah mengadagukeun heula. 1. Amanatul abdi ma'a rabbih. Ya. Amanat seorang hamba terhadap Tuhannya. 1. 2. Amanatul abdi ma'an nas. Amanat seorang hamba terhadap manusia yang lainnya. Yang pertama antara kita dengan Allah, yang kedua antara kita dengan sesama orang, dan yang ketiga amanatul insani ma'a nafsihi. Amanat seorang manusia terhadap dirinya sendiri. Ya, 3 macam, kepada Allah, kepada manusia sekitar, dan kepada diri sendiri. Itulah menurut siapa? Imam Al-Marugi. Sedangkan definisinya menurut lupa lagi ya. Menurut Imam Abul Aliyah yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir ya. Iya Pak Haji ya. Tuh kan. Ini kan. Abul Aliyah berkata, amanat ialah sesuatu yang diperintahkan dan sesuatu yang dilarang. Cek saha? Kata Imam Abul Aliyah yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir gitu kan. Adapun pembagiannya menurut Imam Al-Marugi, penjelasannya menurut saya sekarang gitu kan Pak ya. Kita lihat sekarang bagian yang pertama. Yang dimaksud amanatul abdi ma'a rabbih adalah amanat seorang hamba terhadap Tuhannya. Apa saja, seluruh perintah Allah Pak terwujud di dalam apa? Dalam Al-Quran. Itu Al-Quran memuat berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.666. Benar nggak itu? Kalau ada waktu coba dihitung kayaknya. Kayaklah dinten Kemis, Senin bari ngabuburit, ngitung eta ayat. Lumayan Pak, ibadah eta Pak ya. Ibadah daripada ngitung beas ya. Nah, amanat seorang hamba terhadap Tuhannya. Nah, dalam Quran itu yang memuat 30 juz, 114 surat, itu hanya 2 isinya. Apa? Perintah dan larangan. Hanya itu, Pak. Berarti itu tadi Allah apa? Quran kepada kita. Sok baca Quran, pahami Quran, dan amalkan isi Quran. Nah, maka Nabi memberikan jaminan, Pak ya. Nabi memberikan jaminan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi, kata Nabi teh. Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafi', pemberi syafaat, akan menolong kepada siapa? Li ashabihi, kepada para sahabatnya, bukan kepada para pembacanya. Karena orang yang membaca mungkin dia tidak paham, Pak ya. Walaupun dia paham belum tentu mengamalkan. Tapi sahabat Quran ialah orang yang mengamalkan karena dia paham, karena dia membaca. Jadi baca, paham, dan mengamalkan, itulah sahabat Al-Quran. Nah, sampai detik ini, apakah kita masih termasuk pembaca atau penghafal Quran? Atau kita merupakan orang yang sengaja untuk memahami Al-Quran? Atau kita termasuk orang yang siap mengamalkan Al-Quran? Ya, tiga-tiganya. Kalau tiga-tiganya kita miliki, ya bersyukur kepada Allah. Berarti kita termasuk sahabat-sahabat Al-Quran. Ya. Kalau orang mengakui sebagai sahabat Al-Quran, berarti dia adalah cinta kepada Rasulullah. Karena pembuktian cinta orang kepada Rasul, dia dekat dengan Al-Quran. Nggak dipisah-pisahkan antara Allah dan Rasulnya. Sampai dimunculkan dalam 2 kalimat syahadat tentang Allah dan Rasulullah SAW. Ya?
Dalam syahadat dimunculkan, dina adan dimunculkan, dina qomat dimunculkan, beres wudu dimunculkan nama siapa? Allah dan Nabi Muhammad SAW, ya. Karena mereka berdua tidak bisa dipisahkan. Kalaulah orang beriman kepada Al-Quran, tapi dia menolak sunnah Nabi, maka muncul sebutan ingkarus sunnah atau kelompok Islam Qurani. Itu kan munafik sebetulnya. Kenapa saya bilang munafik? Ari Quran dia terima, ari Nabi dia tolak. Dah Quran turun kepada siapa? Ke Rasulullah. Kenapa dia pisah-pisah gitu kan Pak ya? Qurannya dia terima, tapi sabda Nabi dia tolak. Dah Quran turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagian yang pertama, amanatul abi ma'arobi, amanat seorang hamba terhadap Tuhannya ialah mereka melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dalam Quran dan mereka menjauhi apapun yang Allah larang melalui Al-Quran. Itu merupakan bagian yang pertama tentang amanat. Misalnya dalam hadis salah satunya ini kan diantaranya Pak ya, wa aqimus sholata wa atu zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Ini salah satunya kan. Ini salah satunya, masih banyak dalam Quran ayat atau surat yang merupakan bentuk perintah. Ini diantaranya surat An-Nur ayat 56 Pak ya. An-Nur ayat 56. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa atu zakah, tunaikanlah zakat. Wa atiu rasul, dan taatlah rasul. La'alakum turhamun, supaya kamu diberi rahmat. Bagaimana cara salat? Apakah Quran merinci enggak bagaimana cara salat? Tidak. Quran tidak membahas tentang cara. Waktu pun Quran membahas secara global. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri, kata Quran. Dirikanlah salat ketika tergelincir matahari sampai gelap malam, dan salat subuh. Jadi itu salat wajib aya opat. Ya. Cuk saha 5. Mana dalil salat wajib 5? Itu Quran surat apa yang saya bacakan Pak? Al-Isra. Ya kita lihat saja Al-Isra. Al-Isra nomor surat 17 ayat berapa? 70 78 itu menihase Pak Haji 78. Nah ini kan ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Dirikanlah oleh kamu salat ketika tergelincir matahari. Kita hidup ternyata tidak pernah mengalami tergelincir matahari tidak perlu sholat. Itu tergelincir matahari jam berapa? Yaitu matahari di atas kepala kita Pak. Itu tergelincir matahari. Mungkinkah ada orang mengalami hidup berjam-jam tidak pernah mengalami tergelincir matahari? Mungkin. Lah, saya misalnya naik pesawat, kecepatannya lebih cepat dibandingkan dengan bus. Bahkan lebih cepat dibandingkan pergerakan bumi dan matahari. Saya berangkat naik pesawat mengikuti pergerakan muternya bumi. Bumi kan muir. Ini pesawat mengikuti ini. Berangkat dari Halim, naik pesawat ke Amsterdam ke Belanda. Kecepatan pesawatnya sekian ribu kilometer per jamnya misalnya gitu Pak ya. Itu akan terjadi nanti.
Dia tuh naik pesawat dari Halim pukul 11 lebih 20 menit waktu Halim, waktu Jakarta. Duhur belum tiba misalnya, Pak. Duhur tibanya pukul 11 lebih 35 menit. Saya naik pesawat, begitu terbangnya 11 lebih 20 menit. Berarti kalau duhur seberapa menit deui? Halo? 15 menit deui. Naik pesawat. Naik pesawat. Di hari Senin tanggal 12 Agustus misalnya teh. Terbang. Dina pesawat kurang lebih 12 jam. Sampai di tempat teh angger jam sakitu, Pak. Mungkinkah terjadi? Sangat mungkin. Karena saya ini dapat pertanyaan dari jamaah yang sering bolak-balik Indonesia, Jerman, Belanda, kemana-mana gitu kan. Saya dia bingung gitu kan. Kita sholat ente gitu kan. Ya dia diskusi saya ngobrol saya seperti yang tadi. Ya Bapak tidak perlu sholat karena Bapak tidak mengalami lidulu kisamsi. Atuh genah, pokok kena ngebeak duit. Ayo kikituan naik pesawat. Tuh, ayo, ini kan berita muirnya di pesawat. Wah, gitu kan. Anggar waktu nanti engke, Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak mau sholat, tahan matahari itu sedang berputar. Nah ini ku gantar, ditunyal, tunyal. Tidak bergerak. Ya? Nah. Sampai kapan kita sholat? Li'ila gosakil lail, sampai gelap malam. Pak ya? Sampai tengah malam. Jam berapa tengah malam? Bergantung jam berapa tengah siang. Nah, itu dulu kisamsi, Pak ya. Sekarang jam berapa duhur? Tuh, Pak lihat. Jam 11.56. Ini disebut lidulu kisamsi untuk di Kabupaten Bandung tanggal 15 Agustus 2025 jam sakitu tah dulu kisamsina teh. Sampai tengah malam, Pak. Jam berapa tengah malam teh? Jam 2 lebih 56. Sama tidak? Berarti antara keduanya ada dua sholat yang disebutkan dalam Quran. Saya sebutkan dalam hadis. Apa, Pak? Asar dan maghrib. Sok lihat ku Bapak asar jam sabaraha? Halo? Jam berapa asar? 15.17. Pak ya? 15.17. Kemudian maghrib. Lihat maghrib 17.53. Jam sabaraha Isya? Ini apa tadi atos? Ya? 19. Jam sabaraha Isya, Pak? 19 ya? 19.03. Saya 03. Sakir, Pak. Titik heula, Pak. Ya. Itu di layar lihat. Jam 23.56 itu merupakan habis sholat Isya. Jadi yang ini adalah sholat duhur, Pak ya? Yang ini asar, yang ini maghrib, yang ini isya. Jadi sholat wajib itu ya opat. Oleh-oleh sebetulnya. Oleh-oleh sebetulnya. Laras teh Bapak dan Ibu wajib aya opat. Iya, ada opat. Cek saha? Kata Al-Isra 78. Dirikanlah oleh kamu sholat
dari sesudah matahari tergelincir duhur sampai gelap malam, isya habis. Berarti ada berapa? Duhur, asar, maghrib, isya. Dan sholat subuh. Di sholat wajib teh aya 4 ditambah hiji. Ya. Nah, ditambah apa cek Al-Qur'an. Ini ya. Wa Qur'anal fajri. Ya kan wa apa arti wa? Dan teh bahasa Sundana jeung salat subuh. Jadi satu wajib teh aya 4 ditambah hiji. Jadi 5. 4 ditambah hiji. Gitu Paknya. Nah, kenapa subuh itu menggunakan kata-kata dan? Karena subuh mah teu nyambung ka mana-mana. Beda jeung maghrib. Maghrib mah nyambung ka asar, nyambung ka isya. Lohor nyambung ka asar. Asar ka tukang nyambung ka lohor, nyambung ka maghrib. Itulah asar. Lohor pan nyambung ka asar. Tapi subuh teu nyambung ka mana-mana. Oleh karena itu salat subuh mah ketika kita sedang safar teu bisa diganggu. Beda dengan duhur. Ketika Bapak Ibu sedang safar, bolehkah duhur jam 4 sore? Boleh. Bolehkah asar jam 1 berang? Boleh ketika sedang safar. Genah sebenarnya lamun subuh boleh jam 8 isuk-isuk bogoh we genah. Ngan tidak disyariatkan. Maka salat subuh itu kita sedang safar tetap harusnya waktu didinya tergangguan karena itu menyendiri. Kenapa subuh sampai dipisahkan? Quran memberikan penjelasan, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Lohor saksikan tuh, disaksikan ngan ku malaikat penjaga siang hungkul. Kalau subuh disaksikan ku malaikat penjaga siang dan malam, menyaksikan salat subuh kita. Nah, ini amanat dari Allah. Maka disebut amanatul abdi ma'a rabbihi, amanat seorang hamba terhadap Tuhan.